Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Makfira dari 12 IPS 3 ingin menjelaskan tentang hakikat seni tari. Definisi tari sendiri ialah pergerakan dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Dan pada hakikatnya, seni tari merupakan ungkapan atau ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerakan, di mana titik berat dari karya tersebut adalah keindahan atau estetika. Apabila ekspresi tersebut diungkapkan melalui gerak, maka seni tersebut dikategorikan pada seni tari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Multarenzo Malando dari kelas IPS 3 akan menjelaskan definisi tari menurut para ahli. 1. Menurut Sudarsono, ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak ritmis yang indah. 2. Menurut Franz Boas, gerak-gerak ritmis setiap bagian tubuh, lambaian lengan, gerak dari tari torso atau kepala, atau gerak-gerak dari tungkai atau kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Nazwa. Saya kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan bentuk tari. Di sini ada yang pertama ada jenis. Jenis itu ada dua. Ada jenis tari tradisional dengan jenis tari modern. Yang pertama jenis tari tradisional. Jenis tari tradisional itu suatu tarian yang menggabungkan semua gerakan yang mengandung makna tertentu. Gerakan tari tradisional ini juga sudah baku dan sudah tidak bisa diubah. Nah, jenis-jenisnya ini ada tari primitif, tari klasik, tari rakyat, dan tari kreasi baru. Yang kedua ada tari modern. Tari modern ini juga suatu tarian yang tidak terikat kebudayaan, tidak terpijak pada aturan yang telah ada. Sifatnya hanya mencari popularitas dengan menciptakan rangkaian gerakan yang populer. Jenis-jenis tari modern ini juga ada tari balet, breakdance, tari salsa, dan tari disco. Terus yang kedua ini ada bentuk tari. Bentuk tari itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada bentuk tari tunggal. Tari tunggal itu dilakukan oleh satu orang penari, tetapi dia juga tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh banyak orang secara bersama. Yang kedua ada tari berpasangan. Tari berpasangan itu juga bentuk tari yang disajikan oleh sepasang penari, baik pria wanita atau sesama pria maupun sesama wanita. Yang ketiga ada tari kelompok. Tari kelompok itu dilakukan oleh sekelompok penari. Bisa terdiri dari beberapa pasangan yang menarikan bersama-sama atau beberapa penari tunggal yang menari bersama-sama membentuk tari kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Maharani dari kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan unsur-unsur tari, yaitu A. Gerak, proses perubahan berbagai anggota tubuh dari satu posisi ke posisi yang lain. B. Musik atau iringan, suatu komposisi musik yang didesain khusus untuk mengiringi, memperkuat ekspresi, memberi ilustrasi, dan membingkai suatu garapan tari. C. Tata rias. Istilah tata rias berasal dari tata yang berarti membentuk atau melukis wajah agar sesuai dengan tema atau karakter tari yang dibawakan. D. Tata busana. Segala aturan atau ketentuan mengenai penggunaan busana atau kostum dalam tari. E. Properti. Perlengkapan dalam tari, properti kadang-kadang digunakan sebagai aksesoris penari. F. Tata pentas. Penataan pentas sehingga sesuai dengan tuntutan adegan yang berlangsung. G. Tata cahaya. Pengaturan sinar lampu sehingga sesuai dengan suasana adegan pertunjukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Rifin Akbar dari 12 IPS 3, absen dulu. Fungsi seni tari adalah sebagai sarana keagamaan, sebagai sarana upacara adat, sebagai sarana pergaulan, dan sebagai tontonan. Peran seni tari untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan melalui stimulasi individu, sosial, dan komunikasi. Dengan demikian, tari dalam memenuhi kebutuhan individu dan sosial merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi jiwa dalam kaitannya dengan kepentingan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Tumil Sandi. Saya dari
kelas 12 IPS 3. Saya di sini akan membacakan sejarah tari di Indonesia. Yang pertama yaitu zaman masyarakat primitif, sekitar 20.000 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Zaman masyarakat primitif ini dibagi lagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Tarian pada zaman itu mempunyai sifat magis dan sakral yang berupa gerakan tangan, kepala, serta depakan-depakan kaki menundukkan alam. Yang kedua, ada zaman masyarakat feodal, sekitar 400 Masehi sampai 1945. Pada zaman Indonesia Hindu dimulai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Hindu yang tertua, yaitu Kutai di Kalimantan Timur dan Tarumanegara di Jawa Barat, sekitar abad 400 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan Sriwijaya di Sumatera Selatan pada abad ke-7. Mataram kuno di Jawa Tengah pada abad 8 sampai 10. Kerajaan Kauripan di Jawa Timur pada abad 11 sampai 13. Singasari di Jawa Timur pada abad 8. Majapahit di Jawa Timur dan Pajajaran di Jawa Barat abad 13 sampai abad 14. Dan bentuk tari yang paling awal pada zaman Hindu ada 2, yaitu tarian kuil. Tarian kuil bentuknya seperti terukir pada relief-relief candi. Yang kedua ada tarian ronggeng. Sisa-sisa tarian ronggeng yang berkembang di lingkungan bangsawan Jawa telah dikemas secara halus menjadi tarian gambyong, golek, dan bondan. Yang ketiga yaitu ada zaman masyarakat modern, sekitar tahun 1945 sampai saat ini. Pada masa ini, sekat-sekat suku, bangsa maupun hubungan antar negara menjadi terbuka. Oleh karena itu, pada masa ini lahir tarian kreasi baru, baik yang bercirikan campuran 2 suku atau lebih, maupun mengandung ciri-ciri tarian dari luar negeri. Tarian yang monumental pada saat ini yaitu Sendra Tari Ramayana di Prambanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.